warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, good morning. Kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel Ibu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapati dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti berdoa bersama Ibu di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, senang sekali ya. Sekarang kita memiliki kelas yang baru dan juga kita sudah memasuki tema 2. Kalian bisa melihat gambarnya di samping Ibu ini adalah buku yang akan kita pelajari anak-anak. Nah, tema 2 ini mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia ya. Kita juga sering membicarakan itu ya anak-anak. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan mengenalkan dulu nih anak-anak yang ada pada gambar di samping Ibu ini ya. Nah, sudah tampilkan gambarnya di layar kalian. Ini ada Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, dan Edo ya. Ini adalah anak-anak yang penuh dengan semangat, yang selalu semangat belajar sama seperti kalian. Nah, sekarang kalian juga bisa melihat ya gambar yang ada di samping Ibu atau yang ada di layar kalian ini. Nah, di sini ada macam-macam makhluk hidup ya anak-anak, betul sekali. Kalian di sini bisa melihat ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan ya. Nah, Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan ya, bahkan bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Ingat, minggu-minggu lalu Ibu pun sudah menjelaskan ya, bagaimana jika kita tidak ada tumbuhan di sekitar kita. Pasti kita akan merasakan udara yang sesak ya, karena tumbuhan itu sangat penting bagi makhluk hidup, terutama manusia ya anak-anak. Nah, di sini kalian bisa melihat ya di samping Ibu akan membacakan sebuah dongeng anak-anak. Nah, tolong simak baik-baik ya. Check this out. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama-sama lagi. Sumber www.rumahdongeng.com, diunduh dari bukupaket.com. Selanjutnya,
Setelah kalian mendengarkan tentang dongeng pohon apel yang tulus, nah di sini ada Edo, Siti, dan Beni yang sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita anak-anak. Nah, cerita ini adalah cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng. Nah, kalian pernah tidak berebut ingin membaca dongeng? Nah, itulah anak-anak yang gemar membaca ya anak-anak. Nah, perhatikan juga, Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, simaklah dongeng yang akan dibacakan ini ya. Check this out. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Sumber www.rumahdongeng.com. Wah, cerita yang tadi sangat menarik ya anak-anak untuk kita pelajari dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu ya. Setiap makhluk hidup itu bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, dari cerita dongeng yang sudah tadi Ibu bacakan, di samping Ibu ada soal ya. Ada satu soal. Nah, bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Menurut kalian, kita sebagai manusia harus bersikap seperti apa sih? Apakah kita harus menyiksa hewan? Tidak ya anak-anak, itu sangat tidak terpuji. Yang kedua, apakah kita harus memetik tanaman sembarangan? Tidak juga ya. Nah, kalian bisa menuangkan apa yang sudah kalian baca dari soal ini dan tuliskan jawabannya di buku tulis atau buku tugas tematik kalian ya. Selanjutnya, setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk apa anak-anak? Ya, kita belajar untuk selalu bersyukur. Apapun itu, keadaannya kita harus bersyukur ya. Belajar di masa pandemi juga kita harus bersyukur karena kita masih bisa belajar. Ya, kita masih bisa mendapatkan ilmu setiap hari, yang berarti ilmu juga rezeki ya untuk hidup kita. Belum tentu kita seperti anak-anak yang lain. Mungkin di daerah lain ada yang tidak merasakan pendidikan seperti kita ya. Nah, maka dari itu kalian harus bersyukur dengan segala keadaan. Nah, sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup ya. Kita simak yuk dialog setelah ini. Check this out. Beni, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Beni, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Beni, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Beni, ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Beni, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah, ya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu,
Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Beni, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, anak-anak, perhatikan ya. Setelah kalian mendengarkan dialog ayah, Beni, dan ibu, di sini ada soal ya, 3 soal, perhatikan. Setelah membaca dialog barusan, coba dijawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Ayo anak-anak, untuk apa sih kata berterima kasih itu? Apa fungsinya? Nah, silahkan jelaskan, tuliskan di buku tulis tematik kalian. Yang kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Anak-anak, coba ketika kalian pernah membeli sesuatu kemudian kalian mengucapkan terima kasih, itu salah satu contoh ya. Apa yang akan kalian rasakan? Nah, coba tuangkan atau tuliskan ya di buku tulis atau buku tugas tematik kalian. Dan yang terakhir, soalnya tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Nah, kalian pernah berterima kasih kan tentunya? Nah, coba kalian tuliskan contoh cara berterima kasih kalian kepada manusia. Ingat ya, kepada manusia. Tuliskan 2 saja pengalamanmu ya. Terima kasih. Anak-anak, tadi pada dongeng yang pertama kalian kan sudah mendengarkan dan menyimak ya mengenai dongeng pohon apel yang tulus. Nah, sekarang di sini ada Dayu yang ingin membantu ibu. Nah, Dayu menyapu halaman hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering seperti pada gambar di samping ibu ya. Nah, rencananya ia akan gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak ya anak-anak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak yang kedua ada 15 helai daun kering ya anak-anak. Kalian pun bisa melihat gambarnya seperti contoh di samping ibu atau di layar kalian ini ya. Nah, di sini ada 2 kotak daun ya anak-anak. Kotak daun yang pertama berisi 35 helai daun. Kotak yang kedua berisi 15 helai daun. Nah, coba anak-anak, kalian coba tukar posisinya. Sebelum kalian tukar posisi, kalian hitung ada berapa? 35 helai daun ditambah 15 helai daun. Coba dikotret dulu. Ya, ada 50 helai daun. Nah, Dayu ternyata telah mengumpulkan 50 helai daun. Sekarang kita coba lagi yuk anak-anak. Tadi kan yang pertama 35 helai daun dan yang kotak yang kedua 15 helai daun. Kita tukar posisi yuk. Sekarang 15 helai daun itu kita posisikan di yang pertama. Nah, kotak yang kedua kita posisikan 35 helai daun. Apakah hasilnya akan berubah anak-anak? Tentu saja tidak, hasilnya akan tetap sama ya. Ternyata hasilnya adalah 50 helai daun ya. Nah, itu sama seperti perkalian juga ya. Kalau perkalian juga jika ditukar hasilnya akan tetap sama juga dengan penjumlahan ini anak-anak.
Nah, anak-anak, kalian pun bisa melihat ya seperti ini contohnya, 35 ditambah 15 hasilnya 50. Sekarang kita tukar 15 ditambah 35 hasilnya pun sama 50 ya. Jadi 35 ditambah 15 atau 15 ditambah 35 hasilnya sama saja ya, tetap 50 ya anak-anak. Kita coba penjumlahan lain yuk anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menuliskan sebuah bilangan 120 ditambah 930. Coba kotret-kotret dulu, hasilnya ada berapa anak-anak? Ya, hasilnya ada 1050 ya. Sama halnya seperti daun kering yang tadi diambil oleh Dayu ya. Jika posisinya ditukar, coba sekarang kita tukar ya posisinya. Tadi kan yang pertama 120 ditambah 930. Kita tukar posisinya, 930 ditambah 120. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya akan tetap sama ya, yaitu 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120, hasilnya akan tetap sama ya anak-anak, 1050. Anak-anak, di samping Ibu sudah ada soal yang harus kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian atau di buku tugas tematik kalian. Tolong kerjakan ya soal-soal di samping Ibu ini persis sekali sama dengan contoh. Ingat, tidak boleh ada yang melenceng ya. Ibu kemarin memperhatikan banyak sekali yang tidak sesuai dengan contoh atau pemaparan yang sudah Ibu berikan. Kalian ikuti ya contoh yang ini yang sudah Ibu berikan. Kalian tinggal isi kotak-kotak yang harus diisi dari titik-titik tersebut ya. Anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ibu juga ingin selalu berterima kasih kepada Ayah dan Bunda. Terima kasih karena telah membimbing Ananda setiap hari belajar di rumah kalian masing-masing ya. Nah, Ibu juga ingin selalu mengingatkan kepada Ananda semua untuk selalu menjaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, olahraga, hidup sehat ya. Selain itu jangan lupa kerjakan pembiasaan diri kalian seperti sholat duha bagi yang beragama muslim, mandi pagi, berpakaian rapi ya, sarapan, berdoa sebelum beraktivitas, dan siap mengikuti pembelajaran setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton channel Ibu. Ibu pamit hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.